hari ini mulai pelajaran fikih. Ya, kita buka bukunya. Dimulai pelajaran pertama, yaitu bab tentang bersuci. Nah, ini bersuci ini apa nih? Bersuci ini setiap amal yang kita, pekerjaan kita itu hendaknya harus bersuci. Ya, amal ibadah hendaknya harus bersuci. Nah, bersuci itu, bersuci ini misal ya, mandi besar, wudu, itu kan bersuci. Ya, bersuci itu bersih dari hadas besar, hadas kecil. Ya. Dia itu bersuci harus dibarengi dengan air. Ya. Berwudu, kalau kita nggak mengetahui ilmu air, maka airnya bisa najis, bisa enggak, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dipakai wudu, maka nggak sahlah wudu tersebut. Udah nggak sah wudu, itu sholat ditambah nggak sah. Makanya di sini bersuci ini kita harus mengamati dengan benar-benar. Kenapa? Karena ini buat keseharian kita, yaitu beribadah. Ya. Mari amati bersama. Yang pertama soal ini tulis ya. Ceritakanlah gambar di atas dengan bebas. Apa kesimpulan gambar tersebut? Ya. Kesimpulan gambar tersebut apa? Ya. Aku ingin tahu. Nah, kita ingin tahu. Apa sih kita ingin tahu apa? Apakah bersuci itu? Nah, dia bahasanya ada. Sebutkan macam-macam bersuci. Ini bukan soal ya. Ini bukan soal. Ingat, ini bukan soal. Apakah bersuci itu? Sebutkan macam-macam bersuci. Sebutkan 6 rukun wudu. Apa saja benda yang dapat kita jadikan untuk alat bersuci. Nanti ada semua, ya. Bahasannya nanti ada semua. Apakah tayamum itu? Apa bedanya tayamum dengan wudu? Jelaskan macam-macam najis. Apa saja hal yang dapat membatalkan wudu? Apa sebab kita boleh bertayamum? Sebutkan macam-macam air. Asosiasi, guru mengajak siswa untuk memahami materi bersuci dengan membuat asosiasi. Ya. Jadi nanti insya Allah ada praktek berwudu bersuci ya. Nanti insya Allah ada ya. Sekarang kita pahami dulu pelajarannya ya. Baru nanti ada praktek dulu ya. Itu bukan soal ya, itu bukan soal, tapi itu keinginan kita ingin tahu apa aja. Kalau soal sebelumnya itu yang dua ya, tentang gambar. Setelah kita berlibur akhir tahun pelajaran, kita berucap syukur alhamdulillah ya. Seperti apa yang kita udah ketahui di pelajaran akidah akhlak ya kan, kalimat thayyibah termasuk itu alhamdulillah. Kapan aja mengucap alhamdulillah kita ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari pertama masuk ini dengan suasana baru, tahun pelajaran baru, baju baru, alat-alat pelajaran baru, dan yang paling penting adalah dengan semangat belajar yang baru, sehingga kita akan menjadi pelajar yang cerdik, cendekia. Sebagai seorang muslim yang belajar di madrasah ibtidaiyah ini, kita harus selalu belajar dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di sekolah ya. Jangan di sekolah aja belajar tapi di rumah enggak ya. Jangan sampai ya. Kita belajar di rumah, kita belajar di sekolahan, terus belajar di rumah juga, ngaji ya, ngaji Qur'an paling penting, ngaji Quran ya. Jadi jangan sampai belajar di sekolahan aja ya. Agar apa? Agar tidak lupa dan selalu tahu tentang agamanya, tentang agama
kita miliki. Pada pertemuan utama ini kita akan mempelajari materi bersuci. Bersuci berarti kita harus bersih diri. Pertama, pakaian dan tempat. Ya. Bersih diri, pakaian dan tempat. Ya. Karena Allah telah memberitakan manusia berjiwa bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, ayatnya nanti ada. Ya. Jadi Allah suka orang bertobat dan juga suka orang yang bersuci. Malah kan ada tuh ya kan, kita udah ketahui an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ada hadis Nabi, ya, ada hadis Nabi, at-tuhuru satrul iman. Ternyata ada hadis Nabi at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari iman. Sama, ya, maknanya sama. Cuman lafadznya beda. Tapi itu hadis Nabi, benar-benar hadis Nabi at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Jadi kita harus bersih. Jangan sampai pakaian kotor kita gunakan. Pakaian udah kotor, udah bau, udah apa, diganti ya, cuci, jangan dikenakan. Apalagi tempat kotor, jaga kebersihan ya. Mari kita belajar A. Yang A, pengertian dan pentingnya bersuci. Pengertian ya, pengertiannya dan pentingnya bersuci. Bersuci adalah suatu kegiatan membersihkan sesuatu dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat dan tawaf. Hendaknya harus bersuci, ya. Kan beribadah, ya, apa? Sholat dan tawaf, ya. Kalau sholat dan barang tentu ya kan, bisa sama perempuan ya kan, bisa sama perempuan. Nah tawaf nih, misal kita berwudu, ya kan, yang ada salah satu yang membatalkan wudu kan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, ya. Kan membatalkan. Nah, terus kalau tawaf ini gimana? Kan tawaf itu mengelilingi ya, tawaf itu keliling. Tawaf itu di Ka'bah tuh, tawaf keliling ya. Itu tawaf namanya. Ya. Itu tawaf namanya, ya, yang keliling Ka'bah tuh tawaf ya. Nah, ketika tawaf itu kan campur aduk sama perempuannya, lawan jenis yang bukan muhrimnya. Jika kita bersentuhan, apakah membatalkan wudu? Ini jika kita berada ketika ingin tawaf, kita pindah mazhab, ya. Kan di Indonesia kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, kalau di Mekah itu kebanyakan mazhabnya Imam Malik. Nah, ketika kita ingin tawaf, kita pindah mazhab. Tapi dari awal, dari kita wudunya, ya. Jadi kita wudunya, ya. Boleh, ya, boleh pindah mazhab untuk pada saat itu aja, ya. Untuk apa? Untuk menghindarkan agar bersentuh dengan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Kalau Imam Malik bersentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu, yang bukan muhrimnya tidak membatalkan wudu, kecuali dia syahwat baru batal, ya. Kalau Imam Syafi'i ini batal wudunya, ya. Kalau Imam Syafi'i bersentuh dengan lawan jenis, mau dia syahwat mau enggak tetap batal wudunya. Nah, ketika tawaf hendaknya mengganti mazhab, ya, agar tidak
capek ya, bolak-balik. Kegiatan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu. Kegiatan suci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu. Tayamum juga bisa ya, dan mandi ya. Berwudu, tayamum, dan mandi. Tayamum ini buat apa? Tayamum ini buat ganti wudu ya. Tayamum pakai debu ya. Kalau berwudu air, dan mandi itu pakai air. Kalau tayamum wudu, gantinya wudu. Misal kita punya penyakit, kalau terkena air bakalan parah ya, maka diganti dengan tayamum ya. Nanti praktek tayamum, wudu juga nanti ya ada ya, nanti dijelaskan. Sedangkan bersuci dari najis meliputi bersuci badan, pakaian, dan tempat ya. Sedangkan bersuci dari najis meliputi bersuci badan, pakaian, dan tempat ya. Itu kalau dari najis ya. Kalau hadas doang, misal dia nggak punya wudu ya kan, habis kentut ya, kan berhadas tuh, habis kentut dia berhadas, hendaknya bisa berwudu, bisa tayamum ya, atau keluar ya. Jadi bisa berwudu, bisa tayamum, dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis meliputi bersuci badan, pakaian, dan tempat. Misal dia punya adik ya, si A punya adik ya, adiknya ngompol, kena pakaian dia ya. Nah, terus meliputi bersuci badan. Nah, hendaknya dia mandi, bersihin badannya, kena badan dia kan najis semua nih, badan dia ya, kena badan dia, ngompolnya itu lagi tidur ya kan, kena badan dia najis semua, dan juga pakaiannya juga. Nah, pakaiannya ketika ingin dicuci, jangan dicuci langsung jangan dicuci pakai deterjen langsung digabungin malah kan, tapi bilas dulu ya, biar najisnya, kencingnya hilang. Dan tempatnya juga bersihkan ya, tempatnya juga bersihkan.